Asal mula sihir. Sihir dalam asal mulanya dipakai untuk menyebutkan seni ahli nujum yang merupakan suatu suku Media dan sebuah kasta imamat Persia yang mempelajari astronomi dan astrologi sehingga mereka dipandang sebagai penghubung kekuatan-kekuatan atas kodrati. Dalam arti peyoratif, sihir diartikan sebagai seni rahasia seorang penyihir yang memberikan kekuatan-kekuatan yang memaksa dan penuh rahasia kepada orang, benda-benda, atau ritus-ritus. Dalam kehidupan bangsa Israel, sihir sebenarnya bukan tidak dikenal. Yeremia 27 ayat 9, Yehezkiel 13 ayat 18-20, Mika 5 ayat 11. Namun, perbuatan sihir dilarang secara tegas. Ulangan 18 ayat 9-13. Bangsa Israel tahu perbedaan antara mukjizat yang dilakukan oleh Allah maupun tukang sihir. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh Musa, Keluaran 7 ayat 8-13, Keluaran 15 ayat 22-25, Yosua 8 ayat 18, Elia 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24, dan oleh Elisa 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22, 2 Raja-Raja 4 ayat 18-44, boleh jadi mirip dengan praktek-praktek sihir, namun demikian perbuatan tadi dibelokkan arti dalam pengertian Yahwistis. Atas dasar pengaruh Helenis, maka ditemukan ahli-ahli sihir Yahudi di zaman Perjanjian Baru yang tersebar luas di seluruh wilayah Yunani Romawi. Kitab-kitab yang berkaitan dengan praktik sihir pun dibakar di Efesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 18-19. Galatia 5 ayat 20 memasukkan sihir pada golongan pekerjaan daging. Sihir dalam Alkitab. Menurut Alkitab, sihir merupakan usaha mempengaruhi orang dengan keadaan-keadaan daya supraalami atau ilmu gaib. Hal ini bisa disertai dengan ramalan. Sementara tukang sihir berusaha memaksa ilah atau suatu roh bekerja untuknya. Di zaman Alkitab, hampir di seluruh negara-negara timur menganggap ilmu sihir sebagai kesenian orang Majus. Bagi suku bangsa-suku bangsa yang belum beradab, kesenian ini merupakan agama mereka. Ilmu sihir terdapat di mana-mana, baik sihir hitam maupun putih. Sihir hitam berusaha mendatangkan hal-hal yang buruk melalui upaya kutuk, jampi, menghancurkan patung seseorang yang dimusuhi, atau menghubungi roh-roh jahat. Sihir putih berusaha membatalkan kutuk atau jampi-jampi dan memakai kekuatan-kekuatan gaib untuk kebaikan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara sihir hitam dan sihir putih. Sihir hitam menggunakan kekuatan makhluk jahat, sementara sihir putih digambarkan sebagai sihir yang baik, di mana penggunanya menggunakan unsur-unsur alam ataupun sekedar hanya ingin melakukan kebaikan. Hal ini menjadi alasan sihir putih dianggap boleh digunakan. Namun pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara sihir putih dan sihir hitam. Alkitab tidak membeda-bedakan apakah sihir seharusnya digunakan untuk hal baik atau jahat. Semua jenis sihir tidak diizinkan Allah, karena dalam praktek sihir terdapat upaya memohon kepada sumber kekuatan atau kuasa lain selain daripada Tuhan. Beberapa praktek sihir dalam Alkitab. Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menganggap segala bentuk ilmu sihir merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang melakukannya akan dikutuk. Ulangan 18 ayat 10-12, Imamat 19 ayat 31, Imamat 20 ayat 27, Kisah Para Rasul 13 ayat 8-10, serta tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Galatia 5 ayat 19-21. Dalam Perjanjian Lama, para ahli sihir Firaun mencoba meniru keajaiban Tuhan melalui Musa dan Harun dengan menggunakan ilmu mantra mereka. Para penyihir Firaun menggunakan ritual, mantra, sihir, kata-kata sakti, pemakaian guna-guna dan jimat untuk mencapai tujuan mereka. Keluaran 7 ayat 11, Keluaran 8 ayat 7. Namun kemampuan para sihir Firaun tidak mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Sementara itu, Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru mengutuk Elimas si tukang sihir dengan menyebutnya sebagai anak iblis yang penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan dan membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Kisah Para Rasul 13 ayat 10.
Alkitab menggambarkan semua tukang sihir atau ahli mantra sebagai perbuatan yang negatif yang dikutuk oleh Allah. Hukuman atas pegiat sihir. Praktek sihir sudah ada sejak zaman dulu, bahkan bertahan sampai hari ini. Hanya saja bentuk dan praktiknya dikemas menjadi lebih modern. Motifnya pun tetap sama, yaitu untuk menipu pikiran dan membuat seseorang meragukan kuasa Allah. Hingga pada akhirnya manusia akan percaya kepada kekuatan atau kuasa sihir dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Iblis bisa berbuat demikian karena dia memang bisa berpura-pura menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Keinginan iblis yang sebenarnya ialah menjerat jiwa sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, "Lawanlah iblis dan segala tipu dayanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." 1 Petrus 5 ayat 8. Hukuman atas praktik sihir sejak dahulu dan kini juga tetap sama. Siapapun yang terlibat dengan praktik sihir, ramalan, dan tenung akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang atau disebut kematian kedua. Wahyu 21 ayat 8. Istilah sederhananya bahwa pengguna sihir akan berhadapan dengan maut. Praktek ilmu sihir bukan berasal dari Allah dan dilarang oleh Allah. Ulangan 18 ayat 9-13. Tuhan mengerti betul taktik iblis yang menggunakan sihir untuk menjerat jiwa manusia. Karena itulah Tuhan tidak mau kita binasa dan kehilangan keselamatan di dalam Kristus. Sebab ketika kita mengandalkan kuasa sihir, itu artinya kita meragukan kuasa Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa. Dia adalah Alfa dan Omega dan pencipta segalanya. Demikian fakta Alkitab kali ini.